Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya, Sukma Laili, yang akan menjelaskan materi pencatatan penjualan angsuran. Bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum memulai pelajaran, kita berdoa dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Baiklah, kita mulai. Kita masuk ke dalam metode laba kotor diakui proporsional sesuai dengan penerimaan kas. Jadi kita akan melihat contoh soalnya nantinya. Untuk ketentuan akuntansi pada metode laba diakui proporsional oleh penerimaan kas, yaitu yang pertama, laba penjualan yang timbul pada saat transaksi dilakukan dimasukkan ke dalam rekening laba kotor belum direalisasi. Lalu yang kedua, setiap akhir tahun, perusahaan mengakui adanya laba kotor direalisasi dengan cara laba kotor direalisasi yaitu persentase laba kotor belum direalisasi dikali jumlah kas yang diterima tahun yang bersangkutan, tidak termasuk bunga. Berikutnya, kita masuk. Untuk persentase laba kotor direalisasi dicatat dengan rumus, yaitu harga jual dikurangi harga pokok dibagi dengan harga jual dikali 100%. Yang keempat, laba kotor direalisasi merupakan pengakuan laba secara bertahap dari laba kotor belum direalisasi yang kemudian diakui sebagai laba periode yang bersangkutan di laporan laba rugi. Yang kelima, pendapatan bunga dicatat dan diakui tersendiri di luar laba kotor direalisasi. Yang keenam, laba kotor belum direalisasi yang belum disesuaikan menjadi laba kotor direalisasi akan disajikan di neraca pada sisi pasifa di bawah kelompok utang. Jadi termasuk di bagian kelompok utang. Kita masuk contoh soal. Di sini ada kasus pada tanggal 1 November tahun 2020, PT Mewah menjual 20 unit rumah dengan harga pokok per kapling 200 juta rupiah dan dijual dengan harga 300 juta rupiah, ditambah bunga 10% per tahun. Pembayaran angsuran dilakukan setiap semester atau setiap 6 bulan sekali, selama 5 tahun atau 10 semester atau 10 kali angsuran. Dengan uang muka 20% dan bunga dihitung dari sisa pinjaman. Berdasarkan data tersebut, diminta jurnal yang dibuat dengan metode laba kotor diakui saat periode penjualan pada tahun 2020 dan 2021. Maka jawabannya yang pertama, untuk mencatat penjualan dan penerimaan uang muka, yaitu penjualan 20 unit dikali 300 juta, maka didapat 6 miliar rupiah. Uang muka dibayar 20% dari 6 miliar rupiah, sehingga didapat 1 miliar 200 juta rupiah. Harga pokok rumah 20 unit dengan modalnya yaitu berupa harganya 200 juta rupiah, maka 20 unit dikali 200 juta rupiah didapat 4 miliar rupiah. Sedangkan laba kotor yang belum direalisasi yaitu 6 juta dikurangi 4 juta, maka 6 miliar dikurangi 4 miliar, maka laba kotor yang belum direalisasi yaitu 2 miliar rupiah. Selanjutnya jurnal yang dibuat pada tanggal 1 November 2020 yaitu kas di debit 1 miliar 200 juta, lalu piutang dagang di debit 4 miliar 800 juta, dan rumah di sebelah kredit sebesar 4 miliar rupiah. Dan yang dikredit laba kotor belum direalisasi 2 miliar rupiah. Jadi jurnalnya kas di debit 1 miliar 200 juta, lalu piutang angsuran 4 miliar 800 juta, harga rumah seluruhnya ada 4 miliar, dan laba kotor yang belum direalisasi yaitu 2 miliar rupiah.
Kita lanjut yang kedua, jurnal penyesuaian penjualan angsuran. Yang pertama untuk bunga yang masih harus diterima tanggal 1 November sampai dengan 31 Desember 2020, yaitu dari bulan November sampai dengan bulan Desember ada 2 bulan, jadi 2 per 12 karena dalam 1 tahun ada 12 bulan, jadi 2 per 12 dikali 10% merupakan bunganya, dikali 4 miliar 800 juta rupiah. Maka didapat 80 juta rupiah, itu bunganya. Untuk jurnalnya pada tanggal 31 Desember 2020, yaitu piutang bunga di debit 80 juta dan pendapatan bunga di kredit 80 juta rupiah. Kita lanjut untuk yang kedua, yaitu untuk laba kotor direalisasi. Persentase laba kotor, harga jual dikurangi harga pokok dibagi harga jual dikali 100%. Maka 6 miliar dikurangi 4 miliar dibagi 6 miliar dikali 100 juta, maka hasilnya 2 miliar dibagi 6 miliar dikali 100%, maka didapat 33,33%. Untuk penerimaan kas tahun 2020 yaitu 1 miliar 200 juta rupiah. Jadi laba kotor direalisasi tahun 2020 yaitu 33,33% dikali 1 miliar 200 juta, maka hasilnya 399 juta 960 ribu rupiah. Jurnal yang dibuat pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu laba kotor belum direalisasi di sebelah debit sebesar 399.960 ribu rupiah, 399.960 ribu rupiah, dan laba kotor direalisasi di sebelah kredit sebesar 399.960 ribu rupiah. Yang ketiga, ini untuk jurnal penutup pada tanggal 31 Desember 2020, yaitu laba kotor direalisasi di sebelah debit 399.960 ribu rupiah dan pendapatan bunga di debit 80 juta rupiah, sedangkan yang di kreditnya itisar laba rugi sebesar 479.960 ribu rupiah di sebelah kredit. Yang keempat, ada jurnal pembalik pada tanggal 1 Januari 2021, pendapatan bunga di debit 80 juta dan piutang bunga di kredit 80 juta. Jadi yang dibalik hanya piutang bunga dengan pendapatan bunga saja ya. Untuk laba kotor yang direalisasi itu tidak dibuat jurnal pembaliknya. Lanjut untuk yang kelima, penerimaan angsuran pertama. Angsuran pokok yaitu 4 miliar 800 juta dibagi 10 kali angsuran, maka didapat setiap kali angsuran 480 juta rupiah. Dengan bunga setiap 6 bulan sekali, jadi 6 per 12 dikali 10% dikali 4 miliar 800 juta rupiah, ini merupakan sisa angsuran atau pokok angsuran sisanya, jadi hasilnya 240 juta rupiah. Maka jurnal yang dibuat pada tanggal 1 Mei tahun 2021 yaitu kas di debit 720 juta rupiah, piutang angsuran di kredit 480 juta rupiah, dan pendapatan bunga di kredit 240 juta rupiah. Kita lanjut untuk penerimaan angsuran kedua. Penerimaan angsuran kedua, angsuran pokoknya masih sama yaitu 480 juta rupiah. Lalu bunganya 6 per 12 dikali 10% dikali 4 miliar 800 juta rupiah dikurangi dengan angsuran yang pertama. Angsuran pertama yaitu 480 juta rupiah. Maka 6 per 12 dikali 10% dikali 4 juta 320 juta, hasilnya 216 juta rupiah. Jurnal yang dibuat pada angsuran kedua yaitu tanggal 1 November 2021, kas di debit 696 juta rupiah, piutang angsuran di kredit 480 juta rupiah, dan pendapatan bunga di kredit 216 juta rupiah.
Kita lanjut untuk yang ketujuh, untuk jurnal penyesuaian tahun 2021. Yaitu yang pertama untuk bunganya, bunga yang masih harus diterima dari bulan November sampai dengan 31 Desember, jadi ada 2 bulan. Maka jurnal penyesuaiannya 2/12 dikali 10% dikali 4.800.000.000 dikurangi 960 juta rupiah. 960 juta rupiah ini didapat dari angsuran pertama dan angsuran kedua sudah dibayar. Jadi sisa angsurannya 4.800.000.000 dikurangi 960 juta, sisanya 3.480.000.000. Maka untuk bunganya 2/12 dikali 10% dikali 3.480.000.000, jadi hasilnya 64 juta rupiah. Jurnal yang dibuat yaitu piutang bunga di debit 64 juta dan pendapatan bunga di kredit 64 juta rupiah. Kita lanjut untuk penyesuaian laba kotor belum direalisasi. Dalam hal ini perlu diingat, jumlah kas yang dihitung tidak termasuk bunga. Penerimaan kas tahun 2021 ada angsuran pertama dan angsuran kedua. Lalu angsuran pertama 480 juta ditambah dengan angsuran kedua 480 juta, sehingga pembayaran untuk 2 kali angsuran 960 juta rupiah. Laba kotor belum direalisasi tahun 2021 33,33% dikali 960 juta rupiah, sehingga hasilnya 319.968.000 rupiah. Jadi jurnal yang kita buat untuk penyesuaian laba kotor belum direalisasi yaitu laba kotor belum direalisasi di debit 319.968.000 rupiah dan laba kotor direalisasi di sebelah kredit 319.968.000 rupiah. Lanjut yang ke-8, kita masuk jurnal penutup tanggal 31 Desember 2021. Untuk laba kotor direalisasi, debit 319.968.000 rupiah, pendapatan bunga di debit 64 juta rupiah, dan ikhtisar laba rugi di kredit 383.968.000 rupiah. Dan yang terakhir ada jurnal pembalik pada tanggal 1 Januari, pendapatan bunga di debit 64 juta rupiah, piutang bunga di kredit 64 juta rupiah. Itulah tadi penjelasan saya tentang penjualan angsuran secara kredit apabila penerimaan laba diakui sebagai belum direalisasi dan direalisasi setiap tahunnya. Sekian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.